Honestly, sebenarnya saya tidak pernah memiliki mimpi untuk menjadi seorang putri sih. Oh iya? Iya, maksudnya sebagai putri Indonesia gitu, saya jujur saya nggak pernah tahu siapa itu putri Indonesia gitu ya, apa itu ajang miss-missan gitu, saya nggak pernah tahu, honestly nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya, oh ada model-model gitu, oh iya tahu, terus saya tuh bertolak belakang sekali sebenarnya gitu, tapi ingin menjadi perempuan yang inspiratif gitu ya, terus perempuan yang punya pengaruh besar, iya. Yang mana nih yang sempat Mama agak sedikit pengen Kak Kori rem dulu, waktu jadi atlet silat atau basket? Dua-duanya. Both, oke. Both. Everything all about yang kelaki-lakian gitu ya. Bahkan waktu itu saya sempat menjadi paskibraka nasional. Wow. Mama lebih memilih untuk saya bertanggung jawab atas pilihan, karena saya waktu itu usia kelas 2 SMA itu udah ikut udah acting, udah jadi artis lah gitu ya. Jadi udah ada kontrak gitu. Jadi ya udah nggak jadi bawa bendera merah putih gitu, jadi ya udahlah, jadi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan walaupun itu adalah sebuah prestasi gitu ya, menurut mama saya stop dulu, karena kamu perempuan harus udah main panas-panasannya gitu. Selama ini saya mungkin dengan segala cobaan hidup saya, saya tidak merasa bermanfaat, bukan bermanfaat ya, belum memberikan manfaat yang banyak untuk adik-adik, mungkin ke Intan sendiri gitu. Tapi pada saat Firsta ngomong kayak gitu, itu merupakan hadiah yang besar untuk saya gitu. Mudah-mudahan Firsta bisa menjadi inspirasi juga untuk adik-adik selanjutnya, dan dia sekarang mengemban tugas. Saya yakin Firsta bisa lebih daripada senior-seniornya, lebih daripada saya, dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kejujurannya. Saya mengapresiasi itu untuk Firsta. You go girl. Hai Insertism, welcome back to new episode of iTalk. Kali ini bersama saya Intan Alatrino, dan seperti biasa di setiap episode iTalk kita menghadirkan bintang-bintang tamu yang pastinya sangat menginspirasi, CV-nya pasti oke, dan pastinya banyak sekali prestasinya. Dan kali ini saya kedatangan senior saya di ajang Putri Indonesia. Beliau adalah Putri Indonesia 2009, dan pastinya banyak sekali kisah-kisah inspirational yang bisa kita ambil banyak sekali pelajarannya, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Please welcome Kori Sandio Riva. Oke, wait. Oke, saya udah tahu biasanya Kak Kori kalau teriakannya kayak gini itu minta opening number, betul? Aduh. Masih bisa nggak? Bisa dong. Gimana tuh ya? Coba. Tapi umurnya udah nggak 19 loh ini. Tetap sekali, boleh, tetap 19. Oh iya, nggak tahu kesana nih ya. Ya, boleh. Kori Sandio Riva 19 Indonesia. Ini pas nih rambutnya lagi begini nih sebelah nih. Tidak ada yang berubah, tetap cantik, awet muda, dan selalu menginspirasi. Welcome to iTalk Kak Kori. Thank you. Kak Kori, kita sebenarnya udah sempat ketemu ya beberapa waktu yang lalu pada saat acara buka puasa. Buka puasa. Betul. Tadi aku sempat cerita juga sama tim-tim kreatif di sini. Sepertinya ingat dong, kakak waktu itu sempat speech dan membuat kita semuanya terharu karena kita senang sekali akhirnya Kak Kori ini comeback begitu ya. Aduh, tapi sebelum kita membahas itu, kita boleh ya kilas balik di saat Kak Kori memutuskan untuk ikut ajang Putri Indonesia? Yes, boleh dong. Oke. Nah, ini di tahun 2009 ya. Di saat itu Kak Kori mewakili provinsi apa? Karena mungkin banyak yang belum tahu juga gitu ya. Aku mewakili Provinsi Aceh.
Oke, karena memang berasal dari daerah sana. Aceh dulu namanya masih Nanggro Aceh Darussalam. Betul. Nah, apa yang membuat Kak Kori itu akhirnya memutuskan untuk ikut mewakili Aceh dan ke ajang nasional? Kebetulan waktu itu karena background keluarga saya, kebetulan papa itu kan orang Jawa ya, dan ibu saya itu orang Aceh, dari Takengon khususnya, dan kami memang orang Gayo. Dan saya dibesarkan memang kental dengan budaya Gayo Aceh. Jadi sepertinya kalau sayang sekali kalau saya tidak membawa nama Aceh tersebut gitu sih. Jadi support orang tua yang dimana memilih untuk mengambil wilayah yang memang kayaknya saya lebih ngerti menjadi seorang Gayo daripada menjadi seorang Jawa, seperti itu sih. Karena gitu. lebih dekat dan lebih familiar ya. Betul. Dan pada saat itu sebelumnya memang udah merupakan cita-cita dari kecil juga, karena kan beberapa alumni Putri kalau ditanya pada saat mereka usia 3 tahun, bahkan mungkin lebih kecil lagi udah memiliki mimpi untuk menjadi seorang putri. Apakah itu juga hal yang sama dengan Kak Kori? Honestly, sebenarnya saya tidak pernah memiliki mimpi untuk menjadi seorang putri sih. Oh iya? Iya, maksudnya sebagai putri Indonesia gitu, saya jujur saya nggak pernah tahu siapa itu putri Indonesia gitu ya. Apa itu ajang miss-missan gitu, saya nggak pernah tahu, honestly nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya, oh ada model-model gitu, oh iya tahu, terus saya tuh bertolak belakang sekali sebenarnya gitu, tapi ingin menjadi perempuan yang inspiratif gitu ya, terus perempuan yang punya pengaruh besar, iya. Gitu. Jadi pada saat akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk ikut ajang Putri Indonesia dan saya akhirnya mencari tahu apa itu Putri Indonesia, ya disitulah saya akhirnya, oh mungkin di sini kesempatan saya untuk bisa. I see. Siapa yang memperkenalkan Kak Kori pada saat itu untuk mendaftar atau memperkenalkan ajang Putri Indonesia? Waktu itu orang tua saya menyekolahkan saya di salah satu sekolah kepribadian. Boleh saya sebutkan? Oke, boleh. Silakan. Boleh ya. Waktu itu mungkin salah satu sekolah kepribadian itu namanya John Robert Powers, yang mungkin sangat terkenal di Indonesia. Dan waktu itu ada manajemennya. Sebenarnya ada 3 putri Indonesia yang ikut John Robert Powers waktu itu. Dari Papua Barat dan dari Kalimantan Barat. Dan di angkatan yang sama? Di angkatan yang sama, gitu. Jadi kami ditawari untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia. Nah, waktu itu karena saya masih usia 17 tahun. Wah, muda sekali. Masih muda sekali. Dan sekolahnya juga saya baru lulus SMA, jadi ada jeda di antara lulus SMA baru keterima kuliah, terus liburan kan, jadi ngambil kelas kelas sambil mengikuti kuliah, udah keterima kuliah di UI waktu itu, Universitas Indonesia. Terus ya udah, tapi orang tua antara ngapain sih ngambil Putri Indonesia sekarang gitu kan, masih kecil, kuliah dulu, ini dulu sekolah dulu gitu. Tapi saya bilang ibaratnya mama saya tuh tahu kalau saya tuh adalah anak yang sangat penurut gitu. Jadi kalau orang tua tuh selalu bilang apa, saya pasti iya mah gitu. Tapi boleh nggak kali ini Kori ingin ikutan gitu, karena ngerasa didukung nih sama dari tim John Robert Powers gitu ya, karena oh gimana sih jadi princess itu gitu kan. Terus kok kayaknya bertolak belakang sekali dengan saya yang tomboy banget gitu. Dan saya ada satu kunci yang saya bilang sama ibu saya, karena waktu itu ibu saya memberhentikan saya untuk menjadi seorang atlet. Oke, nanti kita juga akan bahas ini ya. Iya betul. Saya bilang, Mama mau kan aku jadi perempuan, gitu. Ya, jadi ini adalah ada step kuncinya. yang sangat tepat gitu iya, ya. Betul, ada timingnya gitu. Mama mau kan aku jadi perempuan. Oke, jadi pada akhirnya minta izin ke Mama, dan akhirnya diizinkan, didukung penuh oleh keluarga. Didukung penuh. Oke, nah ini juga tadi Kak Kori berkali-kali mengatakan bahwa tapi ajang pageant ini sangat bertolak belakang dengan diriku yang sebenarnya. Betul. Karena dalam catatan saya ternyata Kak Kori ini merupakan seorang atlet
pencak silat dan Betul. juga basket. Betul. Waduh, ikut ajang Putri Indonesia. Yes. Yang mana nih yang sempat Mama agak sedikit pengen Kak rem dulu waktu jadi atlet silat atau basket dua-duanya. atau both? Oke. Both. Everything all about yang kelaki-lakian gitu ya. Bahkan waktu itu saya sempat menjadi paskibraka nasional. Wow. Mama lebih memilih untuk saya bertanggung jawab atas pilihan, karena saya waktu itu usia kelas 2 SMA itu udah ikut udah acting, udah jadi artis lah gitu ya. Jadi udah ada kontrak gitu. Jadi ya udah nggak jadi bawa bendera merah putih gitu. Jadi ya udahlah. Jadi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan walaupun itu adalah sebuah prestasi gitu ya, menurut mama saya stop dulu. Karena kamu perempuan harus udah main panas-panasannya gitu. Udahan dulu gitu ya. Dulu, terus badan perempuan tuh harus bagus, bentuk kaki tuh harus bagus. Makanya kalau kadang-kadang mama saya tuh ngeliat mungkin kaki saya, kalau ditanya ukuran kaki Kori berapa gitu kan, kok kecil banget gitu dibandingkan dengan yang setinggi kita nih gitu ya. Kok kecil sih kakinya, karena mama saya tuh udah ngerawat kaki saya tuh dari bayi tuh udah dipakein sepatu terus tuh dari kecil kayak gitu. Jadi emang pengen jadi anak perempuan banget gitu. Dan pastinya menjadi atlet pencak silat itu sempat di hold dulu, kemudian paski juga agak sedikit direm dulu, tapi kan di cut off semua. Nggak lanjut sama sekali. Tapi kan pada sekali. akhirnya membawa bendera Indonesia di ajang internasional lainnya ya. Iya, itu terbayarkan. Nah, ngomong soal itu, kita balik lagi. Pemilihan Putri Indonesia 2025 juga baru saja selesai gitu ya. Sudah berlangsung juga, dan Kak Kori juga sempat hadir ya di malam final. Betul. Dan pastinya kita juga tahu bahwa pemenang utama dari Putri Indonesia 2025 itu adalah Firsta dari Jawa Timur ya. Betul, Jawa Timur. Ini sempat mengeluarkan statement bahwa Kak Kori salah satunya ini merupakan motivasi dan inspirasi dari Firsta untuk ikutan Putri Indonesia. Ini kita lihat dulu kali ya tayangannya ya. Wow. Oke, let's take a look. Sejak tahun 2009 nonton salah satu stasiun TV, dan waktu itu ada tayangan Putri Indonesia, dan waktu itu Mbak Kori won the crown. Jadi dari situ inspired by her dan pengen menjadi Putri Indonesia. Since I was a kid, like people always ask me cita-citanya apa, dan yang aku jawab selalu pengen jadi Putri Indonesia. Jadi ya hopefully one day bisa menjadi dari Putri Indonesia. Dan ketika Mbak Anin datang di situ, very excited dan Jawa Timur. Wah, ini bagaimana sih perasaannya ketika adik kita ya pemenang Putri Indonesia terbaru mention nama Kak Kori sebagai salah satu sumber inspirasinya? Kebayang nggak sih beberapa tahun yang lalu Kak Kori juga sempat di posisi yang sama, and now years later ia mention nama Kak Kori. Sebenarnya itu jadi harus. Saya mau terima kasih sama Firsta. Saya nggak nyangka saya bisa menginspirasi adik tersayang saya sekarang, sama seperti Intan. Selama ini saya mungkin dengan segala cobaan hidup saya, saya tidak merasa bermanfaat ya, belum memberikan manfaat yang banyak untuk adik-adik. Mungkin ke Intan sendiri gitu. Tapi pada saat Firsta ngomong kayak gitu, itu merupakan hadiah yang besar untuk saya gitu. Mudah-mudahan Firsta bisa menjadi inspirasi juga untuk adik-adik selanjutnya, dan dia sekarang mengemban tugas.
saya yakin Firsta bisa lebih daripada senior-seniornya, lebih daripada saya, dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kejujurannya. Saya mengapresiasi itu untuk Firsta. You go girl, Yeay. you go queen. Tapi Kak Kori, tanpa mendiskreditkan tanggapan dari Firsta tadi ya, jujur sebelum Firsta mention statement tadi, Kak Kori itu udah menjadi inspirasi bagi semua adik-adik di Putri. Are you even aware of that? Kayak karena Kak Kori itu so humble, saking humble-nya mungkin merasa bahwa itu seakan-akan tidak pernah terjadi. Padahal kalau ngomong kita yang junior-junior itu nama Kak Kori itu sering sekali disebut. Bahkan pada saat kita buka puasa bersama, pada saat Kak Kori speech banyak sekali yang terharu karena memang pada saat itu mungkin Incertizen Kak Kori itu sempat membuat kita semua terharu. Apalagi juga setelah beberapa waktu ya, kita udah lama tidak ketemu, akhirnya comeback lagi, itu kita seneng banget. So that's why I'm very glad you're here. Yes. Dan tapi balik lagi ya, ketika Kak Kori mendapatkan gelar Putri Indonesia, alhamdulillah outcome-nya terlihat ya, banyak sekali yang menjadikan Kak Kori sumber inspirasi dari dulu hingga sekarang. Tapi pada saat itu, hari pertama pada saat pakai crown, sempat terpikir nggak sih kayak, aduh ini beban deh buat gue? Atau justru Kak Kori go with the flow aja? Kita balik lagi nih ke tahun 2009 pada malam itu. Saya tidak pernah menyangka akan mendapatkan crown itu. Saya adalah seorang anak umur 17 tahun yang sebenarnya tidak berekspektasi apa-apa. Mungkin pada saat itu banyak kakak-kakak, saya manggilnya kakak-kakak ya, di angkatan saya, yang lebih pintar dari saya, lebih cantik dari saya merasanya seperti itu, lebih punya pengalaman, lebih punya, pokoknya lebih wah dari saya gitu ya. Maksudnya ada yang dokter, ada yang ya you name it lah, Putri Indonesia dengan 3B-nya saat itu ya, kalau sekarang 5B ya. Saya hanya mencari pengalaman di saat itu untuk membuktikan kepada ibu saya bahwa I'm a woman now gitu ya. I'm 17, I'm a woman now gitu. Cuman mau ngomong itu aja sama ibu saya gitu. Tapi ternyata kesempatan itu diberikan kepada saya. Dan mungkin kalau misalnya boleh diulang pada saat crowning itu, saya kaget. Bahkan pas 10 besar kaget. Hah, 10 besar? Terus pas 5 besar, hah? 5 besar? Pas 3 besar? Ini nggak salah nih, 3 besar aja masih yang kayak, saya bener-bener let it flow aja gitu, let it flow yang ya udahlah, nggak mungkin saya, mungkin Ayu atau Fiza lah yang lebih ini, masih gitu. Terus bener-bener anak polos yang nggak expect apa-apa gitu loh akan menang gitu. Dan setelah di crowning itu, di situ saya baru tahu bahwa ada sebuah tanggung jawab yang harus saya emban. Dan mohon maaf, mungkin pada saat saya menang ada sebuah isu, ada kontroversi. Pada saat saya menjalankan juga banyak juga isu dan kontroversi kita sebagai Putri Indonesia. Betul. Dan di usia 17 tahun saya harus menerima dan belajar secara cepat bagaimana dewasa dalam menghadapi publik. Ya, itu sangat sulit ya. Itu sangat sulit, dan yang saya bangga dengan diri saya adalah I can do it. Aku bisa. Ya, I did it. Yes. Aku bisa. Saya bisa ternyata untuk menjalankan itu semua gitu. But how did you overcome semua kritikan, cibiran mungkin juga, atau tantangan pada saat itu? Anak umur 17 tahun, saya kayaknya umur 17 tahun ngapain ya? Kayak masih lah. Sementara Kak Kori pada saat itu dengan crown-nya, dengan beban yang begitu berat, bagaimana akhirnya bisa melewati cobaan itu semua? Satu, dukungan keluarga. Kedua adalah cara mindset kita berpikir. Jadi mindset kita berpikir itu adalah kita harus tahu bahwa sebagai seorang Putri Indonesia, yang kita fokus adalah bagaimana kita bisa menginspirasi. Jadi ada beberapa tugas-tugas yang memang harus kita selalu jalankan, yang kita
paling harus fokus itu adalah going to Miss Universe pada saat itu. Terus yang kedua adalah tugas-tugas yang harus kita jalankan seperti sosial. Nah, di situ ada pendewasaan Intan. Jadi saya merasa bahwa oke, saya nggak harus peduli dengan publik mau ngomong apa, ngejar saya kayak gimana. Awal stres, lama-lama ada sebuah kayak terbiasa menjadi seorang public figure tuh seperti ini ya. Menjadi seorang jadi ada hal yang kita tidak harus membuat stres gitu, ada hal yang tidak harus dibesar-besarkan. Dan bagaimana kita cara how to handling media handling gitu. Jadi ada bagaimana kita cara menjawabnya gitu ya. Dan ada privacy yang tidak harus selalu kita omongin gitu. Kalaupun mau diomongin, kita tahu tuh apa cara menjawabnya. Dan saya yakin dunia entertainment, dunia media dan lain sebagainya, mereka tahu the truth. Mereka tahu yang benar, dan ilmu itu bisa kita dapatkan di Putri Indonesia. Nah, di situ bimbingan Putri Indonesia maupun saya dapat dari John Robert Powers sendiri tentang media handling, itulah yang membuat saya tenang. Gitu. Jadi dengan segala pengalaman itu akhirnya Kak Kori belajar dan akhirnya menjadi dewasa juga ya dengan segala situasi. Dewasa di karbit sih.